Selamat datang di Langkah Misteri, tempat di mana dalam setiap langkah akan membawa kalian menuju pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sebelum kita melangkah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap update video terbaru dari channel ini. Pada malam hari ini, kita akan melangkah menuju tahun 2024. Kisah ini dibagikan oleh sahabat Langkah Misteri yang bernama Pak Santo dari Banyuwangi. Pak Santo adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang perikanan di daerah Muncar, Banyuwangi. Pak Santo dan istrinya, kita sebut saja Bu Umi. Mereka mempunyai 2 orang anak. Anak pertama perempuan bernama Rani dan anak keduanya cowok bernama Adi. Usia Rani saat itu 23 tahun dan adiknya berumur 11 tahun. Memang usia keduanya terpaut lumayan jauh. Dan Rani bekerja di sebuah dealer sepeda motor di wilayah Banyuwangi. Sedangkan adiknya masih duduk di kelas 5 SD. Dan Rani ini dekat dengan seorang cowok yang bernama Irwan. Kebetulan rumah Irwan masih di wilayah Banyuwangi, akan tetapi beda kecamatan. Dan kedua orang tuanya juga mengetahui dan merestui hubungan mereka, hingga keduanya sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Irwan pun mengutarakan niatnya kepada Pak Santo dan Bu Umi. Sebagai orang tua Rani, Pak Santo pun mengatakan kepada Irwan untuk mengajak orang tuanya datang ke rumah Rani. Dan Irwan pun mengiyakan permintaan Pak Santo. Singkat cerita, lamaran pun terjadi. Dan kedua belah pihak menyepakati kapan dilaksanakannya acara pernikahan itu. Dan rencananya acara pernikahan itu akan digelar pada hari Jumat tanggal 1 November tahun 2024. Karena keluarga Pak Santo tersebar di beberapa kabupaten kota wilayah Jawa Timur, akhirnya Pak Santo dan Bu Umi memutuskan untuk jauh-jauh hari mengabari dan bersilaturahmi ke rumah saudara-saudaranya itu. Sebenarnya bisa saja Pak Santo mengabari saudara-saudaranya hanya melalui telepon. Tapi Pak Santo merasa jika mengabari hanya lewat telepon rasanya kurang pas. Karena Pak Santo juga punya niat sambil berziarah ke makam kakeknya di Malang dan makam mertuanya yang ada di Bojonegoro. Karena memang Bu Umi berasal dari Bojonegoro, jadi keluarga besar Bu Umi berada di sana. Akhirnya kira-kira kurang 2 bulan, Pak Santo dan Bu Umi pergi ke tempat saudara-saudaranya itu. Dan tepatnya pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024,
Setelah sholat subuh, Pak Santo, Bu Umi, dan Adi anak laki-lakinya berangkat ke rumah saudara-saudaranya. Sedangkan Rani di rumah merawat neneknya yang tidak lain adalah ibu dari Pak Santo. Awal tujuan Pak Santo dan Bu Umi ini ke tempat saudaranya yang berada di wilayah Pasuruan, dan sampai di rumah saudaranya menjelang zuhur. Setelah mengobrol dan Pak Santo menyampaikan tujuannya, setelah sholat asar, Pak Santo pun berpamitan melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Gresik dan berniat menginap di rumah saudaranya yang berada di Gresik. Keesokan harinya, di hari Jumat, tanggal 6 September, Pak Santo melanjutkan perjalanannya langsung ke kampung halaman Bu Umi istrinya. Karena banyak saudara di Bojonegoro, Pak Santo di Bojonegoro sampai 3 hari. Dari mulai berangkat sampai ke kampung istrinya, perjalanan Pak Santo normal-normal saja, tidak ada yang ganjil. Setelah selesai berziarah ke makam orang tua dan bersilaturahmi ke semua keluarga besarnya, Pak Santo pun melanjutkan perjalanan menuju ke Mojokerto. Karena di sanalah kakak Bu Umi tinggal, karena kakaknya menikah dengan orang Mojokerto dan menetap di sana. Bermalamlah mereka di sana di hari Senin, tanggal 9 September. Keesokan harinya, Pak Santo melanjutkan perjalanan menuju ke Malang untuk berziarah ke makam kakek dari Pak Santo. Karena ayah Pak Santo aslinya dari Malang dan banyak keluarga di sana. Setelah berziarah dan bersilaturahmi dengan semua keluarganya di sana, akhirnya selepas sholat Isya, Pak Santo pun berpamitan pulang ke Banyuwangi. Dan berencana mampir ke tempat temannya di Jember yang berada di daerah Puger. Karena tempat saudara Pak Santo di wilayah Malang Selatan dan juga bertujuan mampir ke Puger yang notabene juga sebelah selatan, Pak Santo pun berencana akan melalui jalur selatan atau lebih dikenal dengan jalur Piket 0. Mungkin bagi kalian yang belum tahu jalur Piket 0, jalur ini adalah jalur nasional penghubung antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Jalur ini bisa dikatakan jalur yang cukup ekstrim, jalan yang naik turun, dan banyak tikungan tajam, ditambah minimnya lampu penerangan jalan. Jika lewat jalur ini saat malam hari,
harus tetap ekstra fokus dan konsentrasi. Udara Malang mulai dingin dan kabut tipis sudah merayap turun dari pegunungan. Pak Santo mulai memacu mobilnya meninggalkan kampung halaman ayahnya menuju ke arah Lumajang, Jember. Sebelum memasuki jalur piket 0, Pak Santo memutuskan berhenti di sebuah warung kecil yang masih buka. Hanya ada satu lampu bohlam kuning menggantung, cukup untuk menerangi wajah pemilik warung, seorang wanita tua yang ramah. Namun, sorot matanya entah kenapa membuat bulu kuduk sedikit merinding. Pak Santo menyeruput kopi hitamnya dan menikmati sebatang rokok. Istri dan anaknya membeli beberapa camilan untuk di perjalanan. Suami dari pemilik warung itu keluar dan bersalaman dengan Pak Santo. Terjadi obrolan ringan di antara mereka. Setelah menghabiskan kopinya, Pak Santo berniat melanjutkan perjalanannya. Namun sebelum mereka melangkah ke mobil, sang pemilik warung tiba-tiba berkata dengan raut serius, "Hati-hati ya Pak, banyak-banyak sholawat dan banyak berdoa. Jangan berhenti sembarangan kalau sudah masuk jalan pusat." Pak Santo tersenyum kaku dan mengangguk, mengira itu hanya nasihat sopan. Tapi nada suaranya seperti mengandung peringatan yang tak pernah diucapkan. Mereka pun melanjutkan perjalanannya malam itu. Begitu memasuki jalur piket 0, suasana berubah drastis. Udara mendadak lembab. Kaca mobil berkabut. Padahal AC dalam kondisi menyala. Hutan di kiri dan kanan jurang. Akan tetapi hanya terlihat sebagai dinding gelap tanpa cahaya. Istrinya mulai gelisah memeluk anak mereka yang tertidur di kursi belakang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba tip mobil Pak Santo berhenti. Bukan mati, bukan pula rusak, melainkan suara lagu yang diputarnya perlahan mengecil, lalu berubah menjadi suara radio statis. Padahal radio tidak dipilih sebagai mode pemutar. Hanya suara noise yang terdengar
seperti hujan badai, seperti suara radio yang menangkap frekuensi sangat jauh. Pak Santo mencoba mematikan radio, namun tombol-tombolnya tidak berfungsi. Suara noise semakin keras, seolah menelan seluruh suasana mobil. Tiba-tiba, di sela-sela noise itu, terdengar suara seseorang memanggil namanya. Jelas, sangat jelas. Santo. Santo. Pak Santo langsung menoleh ke belakang, memastikan jendela tertutup rapat. Istrinya pucat. Anak mereka terbangun dan bertanya kenapa ada seseorang yang seolah-olah menempel di sisi luar mobil. Namun di luar sana hanya ada hutan gelap, pekat, tanpa satu pun tanda kehidupan. Begitu jalan mulai turun dan belok-belok tajam memasuki wilayah Candipuro, Pak Santo mengambil jalur lurus menuju jalur pantai selatan. Beliau berpikir jalan lebih lengang dan lebih cepat. Namun anehnya, GPS di ponsel menunjukkan rute yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Nama jalannya kosong, tanpa label, hanya garis lurus panjang, seperti menembus area tak bertuan. Tetapi jalan di depan mereka tampak jelas. Aspal halus, seperti baru di aspal. Mereka pun mengikuti jalur itu. Namun semakin jauh, lampu mobil terasa semakin redup. Padahal baru diganti 2 minggu yang lalu. Udara berubah lebih dingin. Istri Pak Santo mulai meremas tangan suaminya, berkata bahwa ia merasa seperti sedang diamati dari balik pepohonan. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya kota, terang, mewah, seakan ada kota besar di tengah jalur pantai selatan yang selama ini tidak pernah ada. "Mas, itu kota apa?" tanya Bu Umi. Pak Santo tak bisa menjawab, tapi seingat Pak Santo, sebelah kanan jalur itu adalah Laut Selatan. Tetapi, mengapa ada banyak perumahan elit di situ? GPS pun tiba-tiba blank. Layarnya hanya putih.
kota gaib pantai selatan. Begitu masuk kota itu, semua terlihat begitu nyata. Gedung-gedung bercahaya, jalan raya lebar, deretan rumah-rumah rapi, banyak orang berjalan. Tapi semuanya jalan lurus tanpa ekspresi, tanpa suara, tanpa saling menoleh. Tidak ada toko yang benar-benar buka. Tidak ada suara kendaraan. Bahkan langkah kaki orang-orang itu tak mengeluarkan suara apapun. Saat Pak Santo hendak memutar balik, jalan di belakang sudah berubah. Tidak lagi seperti jalan yang mereka memasuki, melainkan lorong panjang yang tak berujung. Anak mereka menangis, memeluk ibunya erat. Istrinya merapatkan kerudung, membaca ayat-ayat pendek berulang kali. Mereka mencoba mencari jalan keluar, namun setiap belokan mengarah pada tempat yang sama. Setiap jalan yang tampak baru selalu kembali ke pusat kota, seolah kota itu merubah bentuk sesuai langkah mereka. Pak Santo dan keluarga pun seperti mengalami mimpi buruk yang tak berakhir. Tidak ada siang, hanya malam panjang yang tak berubah. Tidak ada rasa lapar, namun tubuh tetap lelah. Jam tangan berhenti bergerak. Ponsel hanya menampilkan layar hitam. Kadang mereka melihat bayangan perempuan berambut panjang berjalan di kejauhan. Kadang terdengar suara ombak, padahal kota itu jauh dari laut. Dan kadang terdengar suara panggilan yang sama, memanggil nama Pak Santo. Di saat Pak Santo dan keluarga sudah pasrah, kota itu berubah lebih gelap dari sebelumnya. Lampu-lampu gedung mulai padam satu persatu. Suara gemuruh laut semakin dekat, seperti ada sesuatu yang akan muncul dari kegelapan. Tiba-tiba, sebuah jalan muncul di depan mereka. Jalan lurus dengan cahaya putih di ujungnya. Pak Santo menginjak gas sekuat mungkin. Dalam sekejap, mereka sudah kembali ke jalur pantai selatan. Udara kembali normal. Lampu mobil kembali terang. Radio mati seperti biasa. Dan jam tangan Pak Santo menunjukkan pukul 3.
Tetapi ada yang aneh. Mengapa ketika ponsel milik mereka semuanya mati? Setelah beberapa saat berjalan, mereka sudah memasuki wilayah Uger. Ketika azan subuh berkumandang, bersahutan, berasal dari musola-musola dan masjid. Tibalah mereka di rumah Pak Basri, teman Pak Santo. Setelah sholat subuh, Bu Umi mengecat semua HP mereka. Kemudian mereka beristirahat tidur dan terbangun menjelang waktu zuhur. Hal aneh yang mereka rasakan. Mengapa merasakan capek yang luar biasa? Ketika menyalakan HP Bu Umi, heran, mengapa banyak sekali notif masuk. Setelah menyalakan HP Pak Santo, lebih kaget lagi. Apakah HP Pak Santo error? Mengapa waktu menunjukkan hari Minggu tanggal 22 September tahun 2024? Kemudian mengecek ke HP Bu Umi sendiri. Hasilnya sama. 22 September 2024. Karena penasaran, Bu Umi pun menyalakan HP anaknya yang masih terhubung dengan kabel charger. Tapi hasilnya tetap sama. Dengan kebingungan dan dipenuhi dengan rasa heran, Bu Umi memberitahukan hal tersebut kepada Pak Santo. Pak Santo pun tak kalah heran. Tak lama kemudian, datanglah Pak Basri bersama istrinya dari musola menunaikan sholat zuhur. Dan ditanyakanlah hal tersebut kepada mereka. Sekarang tanggal berapa dan hari apa ya Bas? Tanya Pak Santo. Sekarang hari Minggu 22 September. Memang kenapa? Pak Santo dan Bu Umi pun terdiam dan bingung. Bagaimana mungkin perjalanan dari Malang ke Puger memakan waktu 12 hari? Buru-buru mereka mengecek ponsel masing-masing. Banyak panggilan tak terjawab. Banyak pesan WhatsApp sampai ratusan. Kemana saja mereka selama ini? Kemudian Pak Santo mengecek mobilnya. Alangkah terkejutnya Pak Santo. Tangki mobilnya benar-benar kering. Tidak ada setetes BBM pun di sana. Benar-benar sangat tidak masuk akal. Dari tempat Pak Basri menuju ke Banyuwangi, perjalanan memang lancar-lancar saja. Akan tetapi, pikiran mereka
dipenuhi dengan jutaan tanda tanya. Demikianlah kisah Pak Santo yang dibagikan kepada kami. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya yang pasti akan membawa kalian menuju kepada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika.